Bahas sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua, Brigadir Yosua, yang diselenggarakan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita kembali bergabung dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, ada Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, kita kembali bergabung di Breaking News Kompas TV. Kang, boleh ditegaskan lagi kepada pemirsa Kompas TV, ini kan keterangan dari saksi Kamarudin tadi hanya dapat dari keterangan orang lain dan bersumber dari media massa. Dan apakah ini bisa menguatkan kesaksian? Ya, saya tegaskan berkali-kali ya. Mhm. Bahwa saksi itu dia lihat, dia dengar, dan dia alami. Jadi betul melihat pembunuhan, lihat perkosaan, lihat penganiayaan, lihat korupsi misalkan. Memang setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dia tidak lihat, tidak lain selama dia berkaitan dengan sesuatu boleh diambil. Tapi kalau tadi penjelasannya jangan berdasarkan keterangan yang lain. Nah, kalau keterangan lain itu namanya kesaksian de auditu, katanya dari pihak lain. Jadi dia tidak melihat, tidak mendengar. Kalau itu tidak didukung oleh bukti lain, tidak bersesuai dengan alat bukti lain, ya bisa dikesampingkan sama hakim. Tapi kalau keterangan itu misalkan menyebut nama Reza, menyebut nama A, B, C, D, E, F, G, H, itu bersesuaian, itu hanya faktor mendukung. Gitu. Mhm. Jadi dari penilaian Kang Asep, kesaksian dari Kamarudin Simanjuntak, apakah keterangan pendukung atau bisa menjadi pertimbangan majelis hakim? Ya kan kita belum tahu, kesaksiannya hanya misalkan bagaimana dia menjelaskan, misalkan ada telepon, ada keterangan bibinya ketika atau saudaranya ketika terjadi Mhm. otopsi atau jenazah datang. Artinya masih menunggu keterangan bibinya almarhum ya ketika jenazah datang, Mhm. kemudian ada keterangan dari saudaranya tenaga kesehatan, terus keterangan tadi. Tapi kalau kaitan sama institusi lain, saya pikir harus resmi, entah misalkan intelijen ya atau siapapun lah namanya ya, itu harus resmi dong. Kalau disebut otentik itu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau Mhm. ahli itu dengan kewenangannya. Tapi kalau dia mengutip pendapat-pendapat lain tidak didukung oleh bukti yang lain, ya itu bisa dikesampingkan. Gitu. Iya. Dan ini apakah menjadi satu petanda, Kang? Apakah hadirnya pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak menjadi saksi pada hari ini sebenarnya ini menguatkan dari keterangan para keluarga yang sebelumnya mungkin khawatir atau takut pada saat tampil di hadapan publik? Ya, karena dialah kuasa daripada keluarga korban, ya sekali lagi bukan dari korban, tapi keluarga korban, yang keluarga korban menuntut keadilan, kemudian dia sampaikan. Nah, karena sekarang keluarganya belum didengar, kita belum tahu. Tapi kalau prediksi saya, ya ini karena rombongan berseragam, yang begitu bulan-bulan juga seragam keterangannya saling mendukung dengan hal yang dikatakan oleh pengacara Kak tadi. Mhm. Oke. Dan kita juga masih menunggu 9 orang saksi lagi yang akan dihadirkan di persidangan hari ini ya, Kang. Kang, saat ini kan adik ipar dan juga kekasih masih diminta keterangan di sana, memberikan sejumlah kesaksiannya. Antara komunikasi terakhir Brigadir Yosua, bahkan tadi kekasih Yosua, Mbak Vera Mareta Simanjuntak sempat menitikan air mata pada saat memberikan keterangannya di sana. Apa sebenarnya yang ingin digali selain komunikasi terakhir hubungan antara mereka berdua dengan Brigadir Yosua? Apakah lagi-lagi ada kaitannya dengan Barada Eliezer dan juga Verdi Sambo? Nah, kita satu-satu dulu ya, yang kata Abdul Eliezer tentu Reza, karena Reza ini kan seorang polisi sama-sama aparatur penegak kepolisian ya di Mhm. kepolisian. Artinya hubungannya apalagi mungkin komunikasi pertemuan intensnya di entah di rumah dinas atau rumah pribadi Sambo atau ketika mereka sama-sama di Jakarta. Pasti kan antara J almarhum dan Reza adiknya kemudian juga sahabatnya juga itu kan ketahuan bagaimana komunikasi atau kedekatan mereka. Nah, satu itu. Sehingga mungkin tahu cerita bagaimana kan dikaitkan dengan sikap PC atau sikap komandannya FS, nah atau juga dengan temannya KM maupun RR itu akan nanti nampak kaitan dengan terdakwa E. Tapi kalau misalkan pacarnya almarhum J, dia kan ketahuan hubungan emosional ketika dia berkomunikasi dengan almarhum. Ada apa? Sehingga tadi mengatakan ketika sebelum kita tutup acaranya apa bahwa carilah pengganti lain. Itu ada apa? Nah, apakah dia ada kaitan dengan PC atau ada kaitan dengan hal-hal lain? Ini harus digali oleh hakim, oleh jaksa, oleh penasihat hukum ya, untuk apa? Tadi, nah ini harus panahnya di masalah apa untuk di publik itu motif tadi latar belakang kenapa gitu kan ada apa kenapa dia dibunuh almarhum J itu nah itu tuh tapi itu bukan unsur ya hanya motif di situ jadi kalau unsur sudah terbukti unsur untuk pembunuhan ya Mhm. adalah pasti salah satu unsurnya itu menghilangkan nyawa itu sudah terbukti tinggal unsur yang lain cuman kaitan ini sifatnya emosional ya antara kaitan J dengan pacarnya nah mungkin juga jangan-jangan ya ada hal lain yang harus dibuka oleh memang di persidangan ini karena kan publik harus tahu makanya kalau sekarang suaranya nggak kedengaran kita jadi nggak tahu nih apa sebenarnya yang terjadi gitu kan. Mhm. Oke.
Kang, ini yang juga menarik adalah sebelumnya penasihat Eliezer ini minta Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dihadirkan sebagai saksi. Namun saksi yang dihadirkan adalah dari pihak keluarga dan juga pengacara Yosua. Dari pengamatan Kang Asep, apa yang membuat hakim ini lebih mendahulukan pemeriksaan saksi dari keluarga Yosua, Kang? Ya, di KUHP itu diatur dari pelapor, dari korban dulu. Tapi sebenarnya hakim bisa menentukan saksi-saksi yang akan bersamaan tidak usah semuanya, dipilih-pilih aja. Apalagi sidangnya banyak dan panjang, terdakwanya banyak. Nah sekarang kalau ketika pengacaranya yaitu saudara Roni mengatakan minta langsung FS, PC, ya RR dan KM lebih dulu, karena memang unsur lain sudah terbukti. Artinya ya bagi si kliennya Roni, ya sudah saya ngakui pembunuhan. Cuma saya bagian tegas ketika pembunuhan dilakukan itu saya yang merintah, makanya langsung minta poin aja. Kalau membunuh dia diakui, kan konsisten. Kalau Emma dari mulai awal juga dia diam, ketika pengacara sebelum Roni yaitu dua pengacara ya mengatakan terbukanya ketika pengacara D kan, tapi itu tulisan tangan dia karena digali oleh Kabar Reskrim, Irwasum, Lamongan Kapolri, tulisan tangan dia mengakui semua perbuatannya. Jadi ada konsistensi pengakuan terhadap kesalahan. Ya, dan dia minta maaf kan di akhirnya ada pengakuan betul saya membunuh, cuman tolong catat mungkin apalah arti seorang anggota. Nah itu penting bagi makanya kenapa si pengacaranya mengadakan udah langsung aja buka, kalau yang lain kita udah akui toh tidak akan disangkal oleh itu ada kehilangan merampas kemerdekaan dilakukan oleh dia ditembak. Cuman perlu catatan tadi tidak hanya saya sendiri yang mengakhiri, malah adalah si FS terbukti di dakwaan yang polisi yang lain itu ada sedang mengerang kesakitan, malah ditembak lagi. Nah, dibuktikan oleh balistik. Ternyata di kepala sampai tembus tuh ada. Nah, siapa itu dibuktikan? Apakah FS atau yang lain? Kan tidak mungkin, karena rekamannya mengatakan itu masih hidup. Nah, masih hidup. Nah, itulah kita bisa kesesuaian satu sama lain. Nanti juga kan kepolisian yang 6 orang itu yang kelompok OEJ itu kan jadi saksi juga kan? Ya. Nah, itu kesesuaian. Jadi artinya nanti kelak si pengacara itu pengen langsung to the point. Sudahlah, betul saya mengakui pembunuhan, cuman ada catatannya atas perintah jabatan tadi saya bisa dihapuskan. Kan itulah alasan penghapus, karena saya melaksanakan perintah jabatan. Nanti diuraikan dia sebagai anak buah, dia patuh, dia taat gitu. Nah itulah yang penting, mungkin ini strategi saya baca ya saudara Roni, bagus sekali sebagai pengacara yang memang tidak banyak ngomong tapi tenang, kalem. Di awal juga bikin kejutan kan dengan tidak menyatakan eksepsi. Akhirnya diikuti oleh beberapa kan. Padahal sebelumnya itu semua menyatakan eksepsi. Roni konsisten dengan kliennya. Kami tidak mengajukan eksepsi karena faktanya dakwaan secara formal udah benar, tinggal buktikan yang lainnya. Buktikan ketika pembunuhan betul dia membunuh. Tapi saya adalah staf perintah. Oke. Membunuh tapi sesuai perintah begitu ya, Kang ya. Kita jeda dulu sama Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Kita akan